menunjukkan laporan polisi berkaitan dengan dokumen-dokumen bank itu karena sifatnya rahasia, jadi saya tidak bisa tunjukkan. Ini ada laporan polisi di sini. Ya. Nah, kontaknya tutup bang. Karena itu ditutup. Ini satu paket semua nih. Jadi Irwan itu tidak hanya rumah saja yang dirugikan ya, tidak hanya berkaitan dengan kredit tadi saja yang dirugikan, yang mana rumahnya itu menjadi borok atau jaminannya ya, tetapi juga ada mobil. Irwan punya mobil yang mana surat-suratnya itu juga diagunkan adiknya ya. Jadi dia sudah banyak rugi sebenarnya. Kalau mau bicara tentang total kerugian sebenarnya itu cukup besar. Tapi karena ini internal mereka, keluarga mereka, sehingga karena keterpaksaan sebenarnya kenapa harus dilaporkan. Karena dalam kondisi ini tidak bisa didiamkan. Karena ada beberapa unit rumah yang Irwan tidak pernah mengajukan kredit, tapi justru kok bisa ada kreditnya. Nah ini saya kira ini juga bagus sekali ya untuk kita jadikan pintu masuk buat mengecek apakah memang status kredit seperti itu. Apalagi ini bank swasta yang menurut saya ini juga cukup besar ya, punya nama begitu. Jadi kita lihat nanti. Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau di total-totalkan hampir segitu kerugiannya. Bang, Jadi begini, bulan Desember kemarin kita memang dapat panggilan untuk pemeriksaan ya. Hanya saja memang karena bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, jadi kita minta setelah Tahun Baru. Jadi mudah-mudahan saja tidak dalam waktu yang lama ini kita sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Oh nggak ada, cuman Hafiz. Jadi gini, berkaitan dengan status DPO-nya itu kan terkait kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Bogor. Ya karena itu berkaitan dengan dugaan korupsi kan. Itu kami tidak tahu soal itu. Oh, Beda, itu berpisah ya? Nah, Dengan yang di Polres Selatan? Yang di Polres Selatan itu berkaitan dengan pribadinya Irwan yang dirugikan. Kalau yang di Kejaksaan Negeri Bogor itu kan berkaitan dengan bank kan. Jadi bank selaku pelapor merasa dirugikan ya dia mengadukan ke jaksa begitu. Gua nggak tahu saya. Tapi ada komunikasi iya, dengan mungkin keluarga kan Irwan? Kak Hafiz kan tidak ada. Irwan sama sekali sudah tidak berkomunikasi sama adik ini sejak bulan Agustus, September sudah tidak ada komunikasi. 2021 kemarin. Sebelumnya berarti pernah bang ya? Gimana? Sebelumnya pernah ya, tapi nggak ada kecurigaan. Pernah menanyakan nggak sih bang Irwan bang? Langsung ke Hafiz bilang nggak? Menanyakan langsung ke Hafiz gitu, menanyakan. Menanyakan perkaitan apa? Iya, masalah surat tanah gitu. Kan dia justru baru tahunya di bulan November itu. Belum pernah sebelumnya. Belum pernah. Kan dia tahunya bulan November. Tidak ada curiga ya? Nggak ada. Gimana ceritanya mau curiga adik sendiri kan? Gitu. Nah ini makanya makanya saya katakan tadi bahwa surat-surat yang saya dapatkan dari pihak bank itu saat saya konfirmasi ke sana itu suratnya itu ada di bulan Maret dan bulan Juli 2021. Kalau memang itu surat sampai ke tangan Pak Irwan, kenapa nggak diberikan aja surat itu pada bulan itu? Tapi kok nyampainya di bulan November setelah orangnya kabur, mungkin ditagih segala macam, nggak ketemu, baru dia bawa ke orang. Kan jadi bertanya kita ini sebenarnya yang bermain siapa? Nah karena kita memang butuh yang namanya kepastian hukum, kita butuh yang namanya transparansi ya. Jadi kita adukan, biar nanti kepolisian yang bekerja mencari tahu siapa sih orangnya. Bang, Menurut abang ada kerjasama nggak sih di antara Hafiz dan juga pihak bank? Kalau itu saya tidak bisa ya menduga-duga ya, karena kita tidak punya fakta soal itu. Yang ada dari dokumen yang kami terima, kami pastikan ya klien kami tidak pernah meminjam uang atau tidak pernah mengajukan kredit. Itu yang menjadi pertanyaan buat kita juga. Kok bisa dana itu masuk ke rekening atas nama Irwan, lalu dicairkan oleh Irwan, katanya begitu. Tapi faktanya kan tidak ada. Irwan tidak pernah buka rekening atas nama bank yang tadi itu, juga Irwan tidak pernah mencairkan dana di bank tersebut. Bang mana sih bang? Totalnya tadi kan ada 4 rumah ya bang. Mobil ada berapa bang? Gimana? Ada 4 rumah, mobil berapa mobil? Mobil ada satu mobil. Satu mobil. Jadi kurang lebih sekitar 4 unit rumah, 1 unit mobil. Jadi kalau di total kerugian ya sekitar itu tadi 5 miliar. Sementara yang baru dipasang itu 1 di Bintaro itu. Nah itu yang sudah kita tadi kirimkan somasi ke banknya. luas tanah berapa? Wah kurang tahu detailnya. Iya kalau Irwan memang sudah menyampaikan ke saya bahwa ya karena kita negara Sekarang hukum, hukum. ya kita pengennya ini dibuka secara hukum.
siapa yang bermain, siapa yang menginisiasi, siapa yang mendapatkan keuntungan dari ini. Ini kita pengen semua dibuka supaya apa? Supaya ada kejelasan. Jangan klien kami yang jadi korban di sini. Sudah korban nama baik, korban juga dengan harta-hartanya. Nah, ini yang tidak bisa kita diamkan. Makanya kita melaporkan hanya untuk mau mengklirkan aja. Sebenarnya siapa sih ini yang bermain di sini? Kalau ada oknum di luar dari keluarga mereka, ya siapa oknum itu? Biar juga ditangkap juga sekalian. Supaya ada kejelasan aset-aset yang dilakukan pelelangan ini. Iya, nggak pernah. Ini bukan yang pertama maksudnya seperti itu. Nggak pernah, ini yang pertama. Ini yang pertama dan waktunya serentak gitu loh. Dengan yang lain-lain seperti mobil segala macam itu waktunya serentak. Jadi pada saat dia berhadapan dengan permasalahan ini dia kaget karena ternyata semuanya bermunculan. Artinya tinggal waktu itu hampir bersamaan. Hampir bersamaan. Nah, itu Bang,